Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai Archaebacteria. Kelompok kami terdiri dari Anissa Rizky Nur Fatmarini, Rima Fatimah, dan Nabila Oliana Febrianti. Pada materi ini kami akan memaparkan pengertian dari Archaebacteria, karakteristik Archaebacteria, klasifikasi Archaebacteria, dan peranan dari Archaebacteria. Yang pertama adalah pengertian dari Archaebacteria. Apa sih Archaebacteria itu? Archaebacteria ini merupakan bakteri yang memiliki dinding sel yang tidak mengandung peptidoglikan. Archaebacteria ini disusun oleh RNA dan protein penyusun ribosom yang berbeda dari kelompok bakteri lainnya. Hal ini dikarenakan pada Archaebacteria memiliki RNA dan protein yang lebih mirip pada organisme eukariota. Sebagian besar Archaebacteria hidup di habitat ekstrim seperti mata air panas, kawah, lumpur, dan gambut. Selanjutnya, karakteristik dari Archaebacteria. Yang pertama, berukuran antara 0,1 hingga 5 mikron, memiliki dinding sel yang terdiri dari polisakarida dan protein bukan peptidoglikan, akan tetapi mengandung lipopolisakarida. Yang ketiga, bersifat anaerob. Yang keempat, hidup bebas karena tidak ada yang parasit dan bersifat non-patogen. Yang kelima, mampu hidup di lingkungan ekstrim seperti di kawah gunung berapi, dasar samudra, danau laut mati, hingga di dalam lumpur. Yang keenam, menghasilkan gas metan dari sumber sederhana. Selanjutnya, merupakan organisme mikroskopik. Kemudian tidak memiliki nukleus dan membran inti disebut dengan organisme uniseluler. Yang kesembilan, memiliki asam nukleat yang berupa RNA. Bersifat uniseluler atau prokariotik, hidup dengan soliter atau koloni, berbentuk bervariasi seperti spiral, bulat, batang, hingga tidak beraturan. Kemudian yang terakhir, sistem reproduksinya dengan cara membentuk tunas, membelah diri, dan secara aseksual atau disebut dengan fragmentasi. Kemudian, klasifikasi Archaebacteria dibagi menjadi 3. Yang pertama, halofilik. Halofilik ini merupakan kelompok Archaebacteria yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki kadar garam tinggi, seperti pada laut mati. Contohnya, Halobacterium sp. Kelompok halofilik ini merupakan bakteri anaerob, yaitu dapat hidup di lingkungan yang minimum oksigen. Dan kelompok halofilik ini dapat menghasilkan makanannya dengan bantuan bakteri Rhodopsin. Bakteri tersebut berfungsi seperti klorofil pada tumbuhan, akan tetapi menghasilkan warna ungu. Yang kedua ada thermosidofilik. Bakteri thermosidofilik ini merupakan bakteri yang dapat hidup di lingkungan ekstrim, yaitu lingkungan yang memiliki suhu dan tingkat keasaman yang tinggi, seperti pada kawah gunung berapi atau kawah vulkanik, lubang hidrotermal laut, dan mata air panas. Pada kelompok bakteri thermoasidofilik ini menggunakan sulfur untuk sumber energinya dan disebut dengan bakteri kemoautotrof. Contoh bakteri ini adalah Pyrolobus fumari yang dapat tumbuh pada suhu 106 derajat Celcius. Yang ketiga, ada metanogen yang merupakan kelompok Archaebacteria yang dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen atau dapat disebut dengan sifat anaerob. Kelompok Archaebacteria ini juga dapat hidup di lingkungan yang menghasilkan gas metana dari hidrogen dan karbon dioksida atau asam asetat. Lingkungan yang dimaksud adalah rawa, dasar kolam, perairan laut dalam, pengolahan limbah hingga pada usus hewan. Bakteri ini memperoleh energinya dari metabolisme antara karbon dioksida dan hidrogen yang menghasilkan gas metana sebagai produk sampingan. Kemudian yang terakhir ada peranan Archaebacteria dalam kehidupan. Yang pertama, peran menguntungkan ini berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas. Contohnya pada Methanobacterium.
Dan untuk peranan yang merugikan ini menyebabkan kerusakan makanan yang diawetkan dengan garam dan menyebabkan cepatnya pembusukan pada ikan laut. Sekian presentasi dari kelompok 4 biodiversitas. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.